Dalam video ini kita akan bahas tentang ride properties dari ban. Maksudnya dari ride properties itu adalah bagaimana ban itu ketika kita kendarai. Utamanya adalah bagaimana getaran ban itu ketika kita pakai di jalan. Nah, kalau kita ngomong getaran nanti berarti akan ada hubungannya dengan kekakuan ban kemudian damping koefisien ban. Nah, kira-kira seperti itu nanti yang kita bahas. Nah, kita mulai dari pengenalan dulu. Dari fungsi dasar ban ada beberapa macam. Nah, tetapi yang utamanya fungsi dari ban adalah yang pertama menopang berat kendaraan, yang kedua adalah meredam getaran ketika lewat jalan yang tidak rata. Nah, ini nanti yang kita jadi fokus. Bagaimana dia meredam, ban itu meredam getaran seperti apa? Nah, khususnya untuk matematiknya. Nah, saat gaya normal diberikan, artinya ketika ban itu kita berikan beban dari atas, maka ban itu akan berdefleksi. Defleksi itu artinya ban itu akan melewat ke bawah. Nah, ini defleksi yang kita maksudkan adalah defleksi arah vertikal. Defleksi dalam hal ini adalah penurunan dari senter roda. Jadi roda yang tidak ada beban, kemudian ketika kita tekan dari atas ke bawah, maka senter dari roda itu akan turun ke bawah. Nah, turun ke bawahnya itu adalah defleksi dalam arah vertikal. Nah, ketika kita tambahkan gaya normal, maka defleksinya akan bertambah, maka senter roda akan makin bertambah turun. Nah, itu adalah semua hal yang sudah kita ketahui bersama. Ketika kita tambahkan beban dari kendaraan, maka senter roda akan semakin turun atau ban akan semakin melewat ke bawah gitu. Nah, pada gambar 1.53 itu nanti ditunjukkan plot yang berupa lattice. Lattice itu artinya dia jaring-jaring. Jadi plot yang berupa bentuknya adalah jaring-jaring yang menunjukkan hubungan antara defleksi versus static load. Untuk ukuran ban 5,6 kali 13 ban bias. Nah, ini dari kode ban ini kita tahu bahwa 5,6 ini tidak mungkin milimeter, ini adalah inci. Jadi ini 5,6 inci lebar bannya. Kemudian 13 itu adalah ukuran dari peleknya, ukuran diameter pelek menggunakan ring 13 untuk ban bias. Nah, hubungan antara load, beban, dan tekanan ban untuk defleksi konstan juga diperlihatkan dalam lattice plot tersebut. Nah, jadi lattice plot itu ada jaring-jaringnya nanti menunjukkan hubungan antara defleksi dan static load. Static load itu artinya dia dikasih beban yang konstan, misalkan dikasih 100 kg, kemudian defleksinya berapa, dia senter rodanya itu turun berapa mili, dikasih 200 kg, turunnya jadi bertambah berapa mili. Nah, gitu. Jadi konstan, bebannya konstan. Statik itu kan konstan. Kalau dinamik kan dia berubah-ubah. Nah, bagaimana wujud dari lattice plot ini kita lihat di gambar 1.53. Hubungan defleksi versus static load juga dia menunjukkan kurva hubungan antara load dan tekanan ban untuk defleksi yang sama. Ini adalah gambar 153. Ini menunjukkan kurva yang dimiliki oleh ban bias ukuran 5,6 inci lebarnya kalikan 13, ukuran peleknya 13 inci. Nah, bagian sumbu vertikal adalah load. Ini kita gunakan yang kilonewton saja. Dari 0 sampai kira-kira 3 kilonewton. 3 kilonewton berarti 3000 newton. 3000 newton itu berarti kira-kira dibagi 10 berarti dia 300 kg. Itu 300 kg untuk satu ban. Kemudian yang sumbu X-nya itu adalah defleksi. Ini satuannya milimeter. Jadi ketika dia tidak ada beban 0 kN, maka defleksinya adalah 0, dia belum ada defleksi. Kemudian ketika kita misalkan yang ini kita kasih 1 kN, 1000 Newton atau 100 kg, maka senter roda akan mengalami penurunan sebesar kira-kira 5 mm. Ini untuk tekanan ban 35 psi. Misalnya kita tambahkan lagi 2 kN di sini, dia mengalami defleksi arah vertikal sebesar 10 mm dan seterusnya. Jadi ini untuk yang ban dengan tekanan 35 psi, ini kurvanya ini. Nah, kemudian dilakukan percobaan lagi
dengan tekanan yang dikurangi yaitu 30 psi ini. Nah, diukur juga ketika dikasih 1 kN itu berapa defleksinya, kasih 2 kN berapa defleksinya, 3 kN berapa defleksinya, akhirnya akan ketemu kurva yang kedua ini, 30 kN. Nah, begitu seterusnya 30 psi ya, 30 psi, begitu seterusnya kurangnya tekanan menjadi 25 psi, kemudian 20 psi, yang terakhir ada 15 psi. Nah, itu adalah kurva dari hubungan antara load dengan defleksi. Ini satu yang warna vertikal ini. Nah, kemudian selain itu kita bisa buat garis di mana dia terjadi defleksi yang sama. Di defleksi yang sama antara tekanan 35 psi dengan 30 psi itu dihubungkan seperti ini. Nah, jadi dia bentuknya turun seperti ini. Ini masuk akal ya. Jadi untuk penambahan beban, semakin kita tambahkan beban ya defleksinya bertambah sehingga kurvanya miring gini. Jadi semakin kita tambahkan beban normalnya dia akan semakin tambah ini, semakin tambah defleksinya. Nah, begitu juga yang bagian yang defleksi konstan, untuk menghasilkan defleksi yang sama, maka tekanan yang tinggi itu memerlukan beban yang lebih tinggi ini. Ini misalkan untuk yang 35 psi, untuk mencapai defleksi yang sama, gimana sih bacanya? Di ini yang 30 psi itu defleksi yang sama di sini, misalkan dia 10 mm, defleksi dari 30 psi itu bebannya sekitar satu lebih dikit di sini ya. Nah, satu lebih sedikit dengan tekanan 30 psi itu defleksinya 10 mm. Nah, kemudian kalau kita menambahkan tekanan bar menjadi 35 psi, maka untuk mencapai defleksi 10 mm dia membutuhkan beban sekitar 1,5 kN. Kalau yang 30 psi dia hanya membutuhkan 1, nggak nyampe 1,5 ya, masuk akal ya. Jadi semakin rendah tekanan ban ya berarti untuk mencapai defleksi yang sama dia perlu beban yang lebih sedikit dibanding dengan yang tekanannya tinggi. Nah, itu adalah kurva lattice penjelasan dasarnya. Kita lanjut. Nah, yang tadi itu untuk yang ban bias. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk yang ban radial. Untuk ukuran yang sama yaitu 16,5 kalikan 13 kayak tadi. Ini 5,6 inci kali 13 inci. Ini adalah tebal bannya, lebar tapak bannya itu adalah 5,6 inci. Nah, sekarang kita lihat yang kurva yang kedua. Ban radial itu ukurannya 165 kali 13. Nah, 165 kan berarti dia dalam satuan milimeter, nggak mungkin inci. Kalau inci kan dia panjang banget. Berarti ini lebar tapak bannya, lebar ban yang paling luarnya itu adalah 165 mm, kemudian menggunakan pelek 13 inci. Ini juga sama bentuknya, meskipun nilainya berbeda ya. Jadi ini hubungan antara beban dengan defleksi untuk yang vertikal ini untuk tiap tekanan 35 psi, 30 psi, 26 psi, 20 psi, dan 15 psi. Kemudian untuk defleksi yang sama diberikan tanda juga di garis. Yang ini 0,1 inci, yang ini 0,3 inci, yang ini 0,5 inci, dan seterusnya defleksinya. Kemudian lattice plot dari load deflection pada berbagai tekanan ban untuk ban traktor itu ditunjukkan pada gambar 155 dan 156. Ini untuk ukuran 11,36, artinya dia lebarnya itu 11 inci. 11 mm kan nggak mungkin ya, dia 11 inci. Ukuran ringnya 36 inci. Ini gede banget ya karena dia traktor ya. Dan juga yang 7,5 inci lebarnya dan menggunakan ring peleknya 16 inci. Ini juga gede banget. Nah, yang kurva tadi kan yang ini dan sebelumnya itu tadi untuk yang passenger car. Kalau yang gambar 155 dan 156 itu untuk ban traktor, kita lihat 155 dan 156.
Ini 155 sama bentuknya, dan 156. Ini untuk yang 7,5 inci, 16 inci. Ini bahkan yang ban traktor dia tanpa tekanan pun dia masih bisa menahan beban. Kita lihatin yang 0 psi dia masih bisa menahan beban untuk yang traktor. Kemudian, nah, apa guna kurva ini, kurva vertical load versus defleksi ini? Kurva vertical load, beban vertikal versus defleksi pada ban itu berguna untuk mengestimasi static vertical stiffness dari ban. Jadi kita perlu kurva ini untuk menghitung berapa kekakuan vertikal statik dari ban. Ini juga ditunjukkan contohnya untuk ban terater, berarti untuk yang off-road. Ini tebal bannya 26 inci, kemudian menggunakan ring 12. 12 ini nggak tahu artinya saya apa. Ini 157. Nah ini. Jadi load versus defleksi. Nah, tapi ini tidak ditunjukkan untuk yang defleksi konstannya, defleksi yang sama tidak ditambahkan garis. Untuk 10 psi, 8 psi, kecil banget ya ini. 10 psi paling tinggi dia untuk yang teratar, untuk yang off-road ya. Mungkin bannya berbeda kalau jenisnya dibanding dengan yang ban yang untuk passenger car. Yang paling rendah adalah 2 psi. Nah, itu adalah awalan untuk rate properties dari ban yang kita namakan dengan kekakuan vertikal statik. Nah, kemudian saya kira cukup sekian dulu untuk yang pendahuluan tentang rate properties dari ban, yaitu kita sudah bahas tentang kurva yang menunjukkan hubungan antara load beban normalnya versus defleksi yang digunakan untuk menghitung kekakuan vertikal statik dari suatu ban. Oke, di video selanjutnya akan kita lanjutkan materi ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.